Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam Matematika kelas 9. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya, di pembahasan soal kekongruenan dan kesebangunan di part yang kedua. Yuk silakan disiapkan buku catatannya. Nah, jika kemarin belum paham, bisa dicatat ya di bukunya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas di nomor yang 13 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, sini ketahui, ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dengan panjang AB dan AC itu sama. Nah, kakinya berarti sama ya, panjang kakinya sama. Berapa itu? AB 10 cm, AC 10 cm diketahui. Yang ditanyakan adalah panjang AD yang di sini. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan lagi segitiga ABC ini. Segitiga ABC ini ya. Dia siku-siku di A ya, punya siku-siku di A. Nah, E ini juga siku-siku, EDB dan DEB ini siku-siku, DEC juga siku-siku berarti kan. Nah, antara ABC dia berhimpit di C ya, EDC juga sudut C-nya berhimpit. Nah, kita bisa menyimpulkan berarti segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga EDC ya. Sama-sama siku-sikunya punya siku-siku, yaitu ini di E, ini di A, dan sudut C-nya itu sama karena berhimpit. Lalu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa EDC itu juga segitiga sama kaki. Nah, ini juga segitiga sama kaki dengan miringnya berarti CD ya. Nah, kita misalkan ini kakinya. Berarti sama kaki, berarti kakinya sama. Kita misalkan CE X, ED itu X. Sampai sini bisa? Nah, karena kita tidak tahu berapa panjang kakinya, silakan dimisalkan ya. Kita misalkan X di sini. Selanjutnya, perhatikan segitiga EDB, EDB dan ADB. Nah, punya sama-sama siku-siku ya. Oke, selanjutnya ini ada tanda sama. Nah, sudutnya sama ini ABD dan EBD sama dan simbol bulat. Nah, DB ini sisinya berhimpit. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ABD dan EDB itu kongruen. Nah, ini diketahui tadi sudut dan sisi. Sudut sisi berarti ADB kongruen dengan EDB. Nah, kongruen berarti apa? Sama panjangnya kan? Nah, kalau ini X berarti ini kita bisa tahu EB-nya 10 karena AB 10. Ini tadi X. Nah, berarti AD-nya X juga. Kemudian EB-nya 10 karena AB-nya 10. Ikut X, X 10 dan 10. Nah, ini yang bisa kita ketahui dari soal ini. Bisa? ED panjangnya sama dengan AD X, tadi EB panjangnya sama dengan AB 10 cm. Nah, karena diketahui ini AB dan AC, nah kita bisa mencari BC nih dengan menggunakan Pitagoras. Oke. Yuk kita pakai rumus Pitagoras. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sehingga dia rumus Pitagoras. BC kuadrat ditambah AB kuadrat
BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Yuk kita masukkan yang diketahui. AB-nya 10, AC-nya juga 10. Berarti BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 10 kuadrat 100, tambah 100, 200 ya. Berarti BC sama dengan akar dari 200. Nah, di penyederhanaan akar, kita sederhanakan. Akar 200, berapa kali berapa? Ya, 100 kali 2 ya. 100 ini bisa kita akarkan, bisa kita keluarkan dari akar. Akar 100 yaitu ya 10. Nah, berarti kita punya BC-nya adalah 10 akar 2. Bisa? Nah, kita punya BC 10 akar 2. Nah, ini dengan mudah kita bisa menyimpulkan bagaimana sih mencari X. Nah, kalau ini BC-nya 10 akar 2 dan kita tahu EB-nya 10. Nah, maka X sama dengan 10 akar 2 dikurangi 10. Bisa? Sampai sini? Nah, 10 akar 2 dikurangi 10. Nah, CE ini X, BD X, AD juga X. Nah, berarti kita tahu panjang AD-nya yaitu 10 akar 2 dikurangi 10. Bisa mencari AD? Nah, jawabannya B ya. Nah, kita tinggal mencari ini BC-nya dengan Pitagoras. 10 akar 2 dikurangi 10 ketemu. Oke, saya untuk nomor 13. Silakan yang kemarin masih kesulitan bisa ditulis di bukunya. Yang nomor selanjutnya 14. Sebuah tiang tingginya 2 meter memiliki panjang bayangannya 3 meter. Ada tiang 2 meter, panjang bayangannya 3 meter. Jika pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah gedung 60 meter, maka tinggi gedung. Nah, panjang bayangan gedung 60 meter, tinggi gedung berapa? Yuk, kita bahas, kita ilustrasikan dulu gambarnya ya. Misal seperti ini. AC berarti yang gedung ya, yang paling tinggi. Nah, kemudian ada tinggi tiang ini tiangnya 2 meter. Yang bayangannya tadi berapa? 3 meter. Dan tadi panjang bayangan gedung 60 meter. Bisa kita ilustrasikan seperti ini. Nah, kita namai ini ya A, B, C, D, E. Dengan DE tadi ini tiangnya 2 meter, EB 3 meter, AB 60 meter. Nah, kita akan mencari tinggi gedung, yaitu di sini AC. Bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan kesebangunan ya. Karena ABC sebangun dengan BDE, nah maka berlaku kita akan membandingkan ini. Karena mau mencari AC, AC kita bandingkan dengan DE sama dengan AB dibandingkan dengan EB. Bisa? AC dibandingkan dengan DE, AB dibandingkan dengan EB. Yuk kita masukkan nilainya. Tadi kita tahu AC adalah tinggi gedung, dibagi tinggi tiangnya DE. AB adalah panjang bayangan gedung, kemudian EB panjang bayangan tiang. Yuk, kita masukkan ya. Yang diketahui tadi tinggi tiangnya 2 meter, 2. Panjang bayangan gedung 60, panjang bayangan tiang 3. Nah, kita kalikan silang 2 ke sini. Ketika di sini, kalikan. 2 kali 60 dibagi 3. Nah, 60 dibagi 3 ya, 20. 2 kali 20, 40. Nah, maka kita dapat tinggi gedung adalah 40 meter. Bisa mencarinya? Tadi perbandingannya ya. Tinggi gedung dibanding tinggi tiang sama dengan panjang bayangan gedung dibanding panjang bayangan tiang. Tinggal dimasukkan yang diketahui. Nah, kalikan silang ke sini. 2 kali 60 dibagi 3 sama dengan 40. Nah, kita dapat yaitu B. Panjang tinggi gedung adalah 40 meter. Bisa? Langsung pakai rumus ini juga nggak apa-apa. Tinggi gedung dibanding tinggi tiang sama dengan panjang bayangan gedung dibanding panjang bayangan tiang.
Oke, silakan bisa ditulis. Selanjutnya, yang nomor 15. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton dengan ukuran 36 cm x 48 cm. Di atas, kanan, kiri, foto tersisa 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, lebar karton di bawah foto adalah, nah kita disuruh mencari lebar karton yang di bawah itu ya, yang tadi sudah tempeli foto, ada karton, ada foto. Yuk kita ilustrasikan, kita gambarkan terlebih dahulu. Seperti ini. Contohnya ini ya, bangun ABCD, kartonnya adalah bangun EFG. Nah, diketahui kartonnya ukurannya adalah 36 cm dan lebarnya 48 cm. Bisa menggambarkannya? Kemudian di atas kanan kiri tersisa 3 cm, berarti atasnya sisanya ini 3 cm, kanan kirinya 3 cm. Nah, kita belum tahu nih yang di bawah ini berapa. Kita misalkan X. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ini berarti pakai sebangun kan, sebangun tadi. Kita cari AB-nya dulu. AB bisa kita cari dari mengurangkan EF. EF ini diketahui 36 dan kanan kirinya 3 dan 3, berarti dikurangi 6. 36 dikurangi 6. Nah, kita tahu AB-nya adalah 30 cm. Bisa mencari AB? 36 dikurangi 3 dikurangi 3. Berarti hasilnya 30 cm. Nah, kita akan mencari, berarti yang belum diketahui ini ya. Nah, BC-nya berapa? Kita akan mencari BC-nya dengan kesebangunan. Jadi karena ABCD itu sebangun dengan EFGH, maka berlaku perbandingannya, yaitu AB, kita akan bandingkan yang kecil dengan yang besar dulu ya. AB dibandingkan dengan EF. AB dibandingkan dengan EF. AB-nya 30, EF-nya 36. 30 dibanding 36, 5 banding 6. Bisa? 30 dibagi 6, 5. 36 bagi 6, 6. Nah, selanjutnya, ini karena yang diketahui ya, AB sama EF. Nah, kita bisa mencari BC. BC juga nanti berarti perbandingannya 5 banding 6 ya. BC dibandingkan dengan FG sama dengan 5 dibanding 6. Bisa ini? BC dibandingkan FG sama dengan 5 dibanding 6. Yuk, kita masukkan FG-nya 48. Oh, kalikan ke sini, 48 kali 5 ya. B, oh mohon maaf, ini BC. BC sama dengan 48 kali 5 dibagi 6. 48 dibagi 6 adalah berapa yuk? 8. Oke. 8 kali 5, 40. Berarti BC, ingat ini BC. BC sama dengan 40 cm. Nah, kita tahu BC-nya adalah 40 cm. Nah, karena BC sudah diketahui, yaitu 40 cm dari perbandingan ini ya, 5 dibanding 6. Nah, maka kita bisa menghitung ini. Karena lebar karton tadi adalah 48, maka X bisa kita cari. Berarti X sama dengan 48 dikurangi, ditambahkan 40 tambah 3. 43 ya. 48 dikurangi 43, yaitu 5. Nah, kita tahu berarti panjang lebar karton di bawah foto adalah 5 cm. Nah, nilainya adalah 5 cm ini ya. Karena lebar karton adalah 48, berarti tinggal dikurang ini ya. Fotonya sama sisanya 40 tambah 3, 40. Bisa untuk mencari lebarnya? Nah, jawabannya berarti C 5 cm. Ingat, jika kesulitan untuk memahami soal, bisa digambar terlebih dahulu ya, biar mudah dikerjakannya. Nah, setelah itu bisa langsung menggunakan perbandingannya. Nah, berarti cari perbandingan yang sudah diketahui dulu. Nah, baru kita mencari yang belum diketahui. Nah, nanti kita dapat ini. Oke, bisa ya?
Yang nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen. Ayo kemarin 50% anak banyak yang salah mengerjakan ini. Nah, berarti kelihatan ya kalau buku paketnya tidak dibaca. Padahal ini ada di buku paket kalian. Ayo silakan buku paketnya yang masih bersih, yang belum tersentuh silakan bisa dibuka, dibaca-baca ya. Oke. Nah, karena ini soalnya sama persis di buku paket kalian. Kalau kalian pernah membukanya, pernah membacanya, otomatis bisa mengerjakan ini. Yuk kita bahas nomor 16. Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen. Kongruen tadi apa? Sama ya. Sama. Berapa jumlahnya? Banyaknya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita data ya. Pasangan ya, berarti ada 2. Oke, yang pertama adalah ACF. Perhatikan yang ini, ACF. ACF yang ini. Itu kongruen dengan BCF. ACF kongruen dengan BCF. Kita punya satu pasangan. Yang kedua, DPC. DPC itu kongruen dengan EPC. Bisa? DPC kongruen dengan EPC. Kita punya 2 pasangan. Yang ketiga, AEP itu kongruen dengan BDP. AEP kongruen dengan BDP. Nah, dia tadi sudah yang ini, yang besar ini. Kemudian yang ini, satu. Sekarang ini 3 pasang. Selanjutnya AFP, yang ini, kecil ini, dengan BFP. Mohon maaf, ini harusnya BFP ya. BFP. AFP dengan BFP. Kita punya 4 pasang. Selanjutnya yang kelima, APC. Sekarang ini gandeng ini, APC dengan BPC. APC dengan BPC. Bisa? Yang kelima. Yang keenam, ADC. ADC dengan BEC. ADC dengan BEC. Yang keenam. Yang ketujuh, AEB dengan ADB. AEB dengan ADB. Nah, itu adalah 7 pasang segitiga yang kongruen. Nah, bisa dicermati dari gambar ini ya. Oke, bisa. Berarti jawabannya adalah C, 7 pasang. Oke, silakan lebih diperhatikan lagi ya. Dibaca-baca bukunya. Selanjutnya nomor 17. Diketahui panjang AB sama dengan BD sama dengan DF 15 cm. Dan panjang GF adalah 5 cm. Yang ditanya adalah panjang BC. Nah, kita punya gambar seperti ini. Wah, rumit ya. Nah, karena kita akan menggunakan kesebangunan, nah, silakan berarti diperpanjang ini biar nanti kita dapat kesebangunan segitiga ya. Yuk, kita akan memanjangkan AB, dipanjang ke sana ya. Ini sejajar ya dengan DF karena perpanjangan dari AB sejajar dengan DF. Nah, selanjutnya kita akan memperpanjang GF. Nah, ini berarti sejajar ya dengan BD. Karena GF sejajar dengan BD, otomatis perpanjangannya juga sejajar dengan BD. Kita namai titiknya. H misal. Sampai sini bisa kita panjangkan. Nah, nanti kita dapat kesebangunan segitiga ya. AHG dengan GFE. AHG dengan GFE. Bisa? Tadi mengerti? Kenapa kita panjangkan? Ya. Kemudian kita
tuliskan yang diketahui. Tadi AB adalah 15 cm, BD 15 cm, DF 15 cm, GF 5 cm. Nah, tadi ini HB itu sejajar dengan DF ya, berarti 15 cm sama-sama. HF sejajar dengan BD, ini juga 15 cm. Sampai sini bisa, ini yang diketahui dari gambarnya. Yuk, kita bahas bersama. Karena AGH sebangun dengan EFG, maka berlaku perbandingannya ya. EF dibandingkan dengan AH sama dengan GF dibandingkan dengan yang lupa GH panjang. EF dibandingkan AH, GF dibandingkan GH. Kita masukkan, kita akan mencari EF dulu ya. Nah, cari F dulu biar tahu DE. Nanti baru pakai kesebangunan dari dua segitiga ini untuk mencari BD. Nah, berarti ada 2 step ya. Nah, ini kayak perbandingan kesebangunan ini, terus ini. Yang pertama, tadi EF dibandingkan AH sama dengan GF dibandingkan GH. Kita masukkan yang diketahui. EF dibandingkan AH-nya adalah 30 cm. AH 30 cm ya. 15 tambah 15. Oke. GF 5, GH 20. 15 tambah 5. Oke. Bisa memasukkan nilainya. AH 15 tambah 15, 30. GH 15 tambah 5, 20. Kita kalikan seilang, berarti 30 kali 5 dibagi 20. Ya, kita ini, kalau kita hilangkan, 3 kali 5, 15 dibagi 2. 15 dibagi 2, 7,5. Nah, ini tadi kita tahu DF-nya adalah 15 cm. Berarti DE berarti DF dikurangi dengan EF tadi. Nah, DE sama dengan DF dikurangi EF. 15 dikurangi 7,5, yaitu 7,5 juga. Berarti GF sama dengan DE ya, sama-sama 7,5 ternyata. Nah, baru kita pakai kesebangunan ini. Karena CDE itu sebangun dengan ACB, maka berlaku CDE ACB sebangun. Berarti BC dibandingkan AB sama dengan CD dibandingkan DE. Bisa? BC dibandingkan AB sama dengan DC dibandingkan DE. Kita masukkan BC. BC itu berapa? Yang ditanyakan. Oke. AB-nya 15. DC bisa dicari dari, tadi kita tahu bahwa BD adalah 15. Berarti DC adalah 15 dikurangi BC. Nah, kan kita mau mencari BC ya. Berarti 15 dikurangi BC. Dibandingkan DE tadi sudah kita cari 7,5. Bisa memasukkannya? BC dibandingkan 15 sama dengan 15 dikurangi BC dibandingkan 7,5. Nah, kita kali silang. Berarti 7,5 BC sama dengan 15 kali 15, 225 dikurangi 15 BC. Nah, ini bisa dipindah ruas ya, dikumpulkan BC dan BC. Berarti 7,5 BC ditambah 15 BC sama dengan 225. Dijumlahkan 7,5 ditambah 15 yaitu 22,5 BC sama dengan 225. Berarti BC sama dengan 225 dibagi dengan 22,5 sama dengan 10. Nah, berarti kita tahu BC-nya itu 10, GD-nya berarti berapa? 5. Bisa? Yang ditanya BC ya, BC-nya berapa? 10. Jadi panjang BC adalah 10 cm.
berarti D jawabannya. Bisa kita nyari EF dulu untuk tahu DE. Nah, habis itu kita pakai bangunan ini untuk mencari BC. Nah, kita dapat 10 cm. Yang kemarin masih salah, silakan bisa ditulis ya dan dipahami. Oke, bisa. Selanjutnya nomor 18. Nomor 18 ini pernah ya. Ya, gimana caranya? Disuruh mencari panjang RA. RA berapa? Nah, kita bisa menggunakan kesebangunan segitiga. Yuk, kita tarik garis E ke PL ya. Nah, itu sejajar dengan IL ya. Tarik dari titik E ke PL sejajar garis IL. Yuk, kita namai dulu. Misalnya itu titik B, bawahnya itu titik C. Nah, karena ini tadi ini sejajar 15, berarti BA itu juga 15, CL juga 15. Karena PL adalah 20, berarti BC-nya adalah 5 cm. 20 kurang 15 ya, 5 cm. Nah, ini tadi sejajar ya. EP sejajar DA berarti 6 cm, BC sejajar dengan AL berarti 4 cm. Nah, kita bisa menggunakan kesebangunan segitiga. Untuk mencari RA berarti nyari RB ya. Nanti tambahkan dengan 15 cm. Kita cari RB-nya dengan kesebangunan EPC sebangun dengan ERB. EPC segitiga yang besar sebangun dengan ERB kecil. Maka berlaku berarti RB dibandingkan dengan PC sama dengan EB. Di sini tahu EB dibandingkan dengan EC. Bisa RB dibandingkan dengan PC sama dengan EB dibandingkan dengan EC. Yuk masukkan. RB dibandingkan PC-nya berapa? 5. EB-nya 6. EC-nya 10 ya. 6 ditambah 4, 10. Bisa memasukkan nilainya. RB dibandingkan 5 sama dengan 6 dibandingkan 10. Yuk ini kalikan ke sini. 5 kali 6. RB sama dengan 5 kali 6 dibagi 10. Berarti berapa? 20 bagi 10 3. RB-nya 3. Nah, berarti RA-nya tambahkan dengan 15 ya. RAAB tambah RB sama dengan 15 tambah 3 yaitu 18. Nah, jadi jawabannya adalah B. Ini bisa mudah ya. Tinggal menggunakan kesebangunan ini untuk mencari RB. Lalu ditambahkan dengan 15. Ketemunya adalah B. Oke, bisa? Oke, selanjutnya di nomor 19. Mohon maaf, ini ada revisi ya. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin dan sudah kita tulis di link. Perhatikan gambar di samping. Jika sudut X ditambah, mohon maaf itu ditambah ya, ditambah sudut Y sama dengan 180, maka panjang AE-nya itu berapa? Nah, sudut X ditambah sudut Y 180. Nah, hubungannya apa sih? X ditambah Y 180. Nah, perhatikan ini pelurus kan. Kalau di sini X, berarti kita tahu ADE itu adalah ADE itu ya apa? Ini kan tadi Y ya. Oh iya, ini B berarti. Ini B ya. ABC. Ini ADE, oke. Berarti ADE itu ya sama dengan Y. Nah, karena tadi ini kan kalau cuma 180, ini pelurus juga 180, berarti ADE adalah Y. Nah, hubungannya apa? Nah, mari kita lihat. Nah, sama-sama punya sudut Y. Ini ada sudut Y. Dan sudut A saling berhimpit. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ABC itu sebangun dengan ADE. Nah, berarti kita pakai kesebangunan. Nah, karena ABC sebangun dengan ADE, maka berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai bersama. Yuk, sisi mana aja? Yaitu
Kita akan membandingkan AB. Kenapa AB? Karena kita mau mencari AE ya. AB dibandingkan dengan AD sama dengan BC dibandingkan dengan DE. Nah, AB tadi dari AE ditambah 3 karena kita tahu EB-nya 3. Berarti AE ditambah 3 dibandingkan AD-nya 6 sama dengan BC-nya 10, DE-nya 4. 10 dibandingkan 4. Yuk kali silang. Berarti 4 kali AE, 4 AE ditambah 4 kali 3, 12. Sama dengan 6 kali 10, 60. Saya mengkali silang. Kemudian 4 AE sama dengan, ini pindah ke bawah jadi min. 60 min 12. Berarti 4 AE sama dengan 48. AE sama dengan 48 dibagi 4 ya. Nah, sama dengan 12 ketemu. Jadi panjang AE adalah 12 cm. Nah, ternyata AE ini 12 cm. Kan menggunakan kesebangunan ya. ABC sebangun dengan ADE. Bisa RMC yang nomor 19 C ya. Silakan dipahami yang kemarin masih kesulitan. Bisa ditulis di bukunya. Ya, yang terakhir nomor 20. Perhatikan gambar di samping. Panjang AD adalah, ini mudah ya, banyak yang benar ini. Tinggal menggunakan rumus AD saja, lebih mudah. AD. Apa rumus AD masih ingat? AD kuadrat sama dengan CD kali DB. AD kuadrat sama dengan CD kali DB. Nah, jika kesulitan gunakan rumus ini, kemarin sarannya adalah kembali lagi ke konsep awal ya. Berarti kalian membandingkan ABC dengan ADC dengan ADB ya. Nah, silakan dibandingkan. Nanti ketemu dengan nilai AD-nya ini. Oke, bisa? Yuk, kita kembali ke rumusnya tadi. AD kuadrat sama dengan CD kali DB. CD kali DB. CD-nya diketahui 16, DB-nya 4. 16 kali 4 adalah 64. Nah, berarti AD sama dengan akar 64 berapa? 8. Udah ya? Nah, jadi panjang AD adalah 8 cm. Jawabannya adalah A. Bisa ya untuk nomor 20? Oke, barakallah kepada teman-teman semua yang kemarin sudah melaksanakan latihan. Semoga bisa menjadi bekal teman-teman untuk memahami bab ini ya di kekongruenan dan kesebangunan. Kita ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan kalian, kemudian jangan lupa memakai masker dengan benar ya, hidung tertutupi, mulut tertutupi ya, dan juga selalu cuci tangan dengan benar. Jika menyentuh sesuatu, silakan bisa mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Oke, selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.